pagi teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang CP atau ATP menggunakan materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kita akan mempelajari sistem persamaan linear dua variabel menggunakan panduan CP atau ATP. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apa sih CP atau ATP? CP atau ATP. CP adalah capaian pembelajaran, sedangkan ATP adalah alur tujuan pembelajaran. Jadi kita belajar tentang persamaan linear dua variabel itu menggunakan panduan, atau kalau dalam kurikulum K13 itu biasanya silabus. Nah, cara menggunakannya kayak mana? Kita klik CP atau ATP, nanti keluar seperti ini. Nah, kita pilih jenjang pendidikannya. Jenjang pendidikannya kita pilih SD sampai SMA. Kemudian mata pelajarannya nih, mata pelajaran sudah matematika. Oke. Kemudian kita klik pilih. Nah, jika kita sudah selesai memilih, nah saya sudah mendownload salah satu materi atau salah satu ATP. Karena kita akan mempelajari sistem persamaan linear dua variabel, makanya saya mendownload tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, karena kita mempelajari sistem persamaan linear dua variabel di kelas 8, apa sih materi-materi apa aja sih yang ada di kelas 8? Yaitu materi bilangan, kemudian aljabar, kemudian ada pengukuran geometri, dan analisa data dan peluang. Kita mempelajari sistem persamaan linear itu pada materi aljabar. Kemudian apa sih sistem persamaan? Apa sih tujuan dari mempelajari sistem persamaan linear dua variabel? Yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyelesaikan soal, mengenal permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Kemudian sistem persamaan dan penyelesaian. Jadi peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada persamaan linear dua variabel. Kemudian metode apa saja yang digunakan? Ada metode substitusi, penambahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja masuk ke materi. Nah, kita masuk ke materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Nah, materinya yaitu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kita memahami konsep sistem persamaan linear dua variabel, mencari solusi SPLDV dengan berbagai macam metode, menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan membuat model SPLDV. Kemudian, garis besar pembelajarannya nih apa sih? Mengeksplorasi berbagai metode penyelesaian untuk menentukan solusi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, masih ingatkah kalian apa itu persamaan linear? Nah, persamaan linear adalah kalimat terbuka yang memuat satu variabel berpangkat, satu yang memiliki hubungan sama dengan, dan jika menggambarkannya akan membentuk sebuah garis lurus. Misalnya nih, 3x plus 4 sama dengan 10, 3x sama dengan 6x adalah 2. Jadi dia membentuk sebuah garis lurus. Nah, kemudian apa yang akan kalian pelajari hari ini? Kita di sini akan mempelajari sistem persamaan linear dua variabel menggunakan 3 metode. Yang pertama metode grafik, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode eliminasi. Kemudian persamaan linear dua variabel adalah persamaan linear yang mempunyai dua variabel berpangkat 1. Contohnya AX plus BY sama dengan C. Ini adalah persamaan umum dengan ketentuan bahwa A, B, dan C adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0, B juga tidak sama dengan 0. Kemudian bentuk umum ini kenapa kok A tidak boleh sama dengan 0, B tidak boleh sama dengan 0? Karena jika A dan B adalah koefisien variabel bernilai 0, maka tidak akan menjadi persamaan linear, melainkan hanya mendapat pernyataan matematika dan tidak akan memiliki penyelesaian atau solusi.
Kemudian, jika kita berbicara sistem nih, maka terdapat dua atau lebih persamaan linear dua variabel yang akan disajikan secara bersamaan. Karena kita berbicara tentang sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, persamaannya bisa dua. Yang pertama A, persamaan umumnya ini ya. A1X plus B1Y sama dengan C1. A 2x plus b2y sama dengan c2, di mana a1, b1, a2, b2, c1, c2 adalah bilangan real. Kemudian metode apa aja sih yang dapat diselesaikan, yaitu yang pertama metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Nah, yang akan kita pelajari pertama adalah metode grafik. Nah, kita akan belajar metode grafik nih. Kalau tadi ketika sistem persamaan ini satu variabel dia membentuk garis lurus, ketika kita dua variabel dia akan memiliki titik potong dalam sebuah garis tersebut. Nah, cara menentukannya disajikan biasanya dua persamaan nih. Yang pertama itu x plus 1 plus y sama dengan 4, yang persamaan kedua 2x plus y sama dengan 6. Nah, untuk menentukan sumbu, nah jika kita mencari nilai y, maka x kita ganti dengan 0. Untuk mencari nilai x kita mengganti y dengan 0 untuk menentukan berapa sih titik potongnya, dan seterusnya. Kemudian nih langkah yang kedua, gambarkan titik yang di awal oleh masing-masing persamaan pada bidang kartesius. Nah, jadi dari persamaan 1 itu bentuknya seperti apa, persamaan 2 seperti apa, kemudian nanti akan bertemulah titik potongnya. Kemudian titik potongnya itu berada di persilangan ya antara keduanya. Dia berada di titik 2,2 titik potongnya. Kemudian kita lanjut ke metode substitusi atau memasukkan nilai ya. Nah, mengganti persamaan menggunakan persamaan yang lebih eksplisit nih. Nah, kemudian contoh soalnya nih. Persamaan yang pertama yaitu x min 2y sama dengan 8, 2x min y sama dengan min 20 untuk persamaan yang kedua. Jadi yang pertama kita ubah dulu ke bentuk eksplisitnya. Jadi x sama dengan 8 2y plus 8. Kemudian kita substitusiin ke persamaan yang kedua, x-nya kita ubah menjadi 2y plus 8. Makanya ketemu hasil y sama dengan min 12. Kemudian untuk mencari nilai x, berarti kita langsung aja substitusiin nilai y sama dengan min 12 ke persamaan yang pertama. Maka ketemulah hasilnya adalah min 16. Jadi diketahui nilai x sama dengan min 16 dan y sama dengan min 12. Jadi solusi persamaan SPLDV-nya adalah min 16 min 12. Kemudian kita menggunakan metode eliminasi. Nah, ketika kita menggunakan metode eliminasi, ketika kita menentukan hasilnya, kita harus mengeliminasi salah satunya. Misalnya kita mau menentukan nilai x, maka kita harus mengeliminasi nilai y. Ketika kita mau mendapatkan nilai y, berarti kita harus mengeliminasi nilai x-nya. Nah, langkahnya yang pertama itu tentukan satu variabel yang akan dieliminasi, misalnya x ataupun y. Terus kemudian samakan koefisien variabel x dan kedua persamaan, kemudian eliminasi dengan cara bersamaan mengurangkan keduanya. Jadi ketika dia tidak sama, kita harus dengan mengalihkan kedua variabel tersebut dengan nilai yang sama, dengan nilai yang berbeda agar hasilnya sama. Kemudian yaitu ulangi langkah 1 untuk menentukan nilai x dengan cara mengeliminasi. Jadi kita menggunakan cara yang tadi untuk mengeliminasi nilai yang kedua. Dan dari pernyataan ini ditemukanlah bahwa penyelesaian dari SPLDV di atas adalah 6, min 2. Nah, menurut kalian nih, sistem apa nih yang tepat untuk menyelesaikan SPLDV? Nah, kalau SPLDV, untuk menyelesaikan SPLDV sesuai pada soal yang disajikan atau soal yang diberikan. Kemudian kemampuannya siswa untuk menerapkan metode apa yang tepat untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel tersebut.
Nah, ringkasan materi dari metode-metode itu, metode grafik adalah dengan cara menggambar garis dari persamaan yang diberikan, kemudian menentukan titik potong kedua garis. Kemudian metode substitusi yaitu menggantikan nilai salah satu dengan variabel dengan persamaan lain yang diubah menjadi bentuk eksplisit. Kemudian metode eliminasi adalah mengeliminasi salah satu variabel untuk menentukan nilai variabel yang lain. Oke, itu tadi materi dari persamaan linier dua variabel.